Annyeonghaseyo. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Betty Suryani sebagai moderator. Saya Putri Anugrah sebagai pemateri. Saya Rama sebagai pemateri. Saya Wanda sebagai pemateri. Saya Abian Umpasirin sebagai pemateri. Saya Zalsa sebagai pemateri. Saya Adam Permana sebagai pemateri. Saya Elsa Diaul Aulia sebagai pemateri. Saya Muhammad Rija sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang budaya Korea Selatan. Ketika kita mendengar nama Korea Selatan, mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama negara tersebut karena industri hiburannya yang mendunia seperti drama Korea dan grup bandnya. Nah, negara yang disebut sebagai negara ginseng ini mempunyai daya tarik tersendiri dan kekhasan budayanya. Budaya kontemporer Korea Selatan ini sendiri berkembang dari budaya tradisional Korea yang biasanya pada suku nomaden Korea awal. Hingga kini, dengan adanya industrialisasi, urbanisasi, dan westernisasi di Korea Selatan, khususnya ibu kota Seoul telah membuka banyak perubahan gaya hidup pada orang Korea tanpa mengesampingkan budayanya sendiri. Nah, budaya-budaya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bahasa Korea. Korea memiliki bahasa sendiri. Aksara dari bahasa ini dikenal dengan Hangul, yang terdiri dari 14 huruf konsonan dan 10 huruf vokal. Hangul sendiri diciptakan pada abad ke-15 oleh Raja Sejong. Aksara Sino Korea atau Hanja yang diambil dari bahasa Mandarin juga digunakan untuk menulis bahasa Korea. Mengkonsumsi kimchi. Kimchi merupakan makanan dari Korea yang terbuat dari irisan sayur kubis yang difermentasi dan dipadukan dengan saus cabai merah. Menu ini dilengkapi dengan pasta ikan teri yang lezat dan memiliki rasa pedas serta asam. Selanjutnya, pakaian hanbok. Pakaian hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang pada umumnya memiliki warna cerah dengan garis sederhana serta tidak memiliki saku. Biasanya hanbok yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan akan beda modelnya dengan rakyat biasa. Namun sekarang ini hanbok tidak lagi menggunakan sistem seperti itu. Pakaian tradisional ini digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan perayaan ulang tahun. Selain menggunakan hanbok, akan ada hiasan tambahan yang biasanya digunakan bersamaan. Untuk wanita, biasanya akan menggunakan tusuk rambut dan alas kaki tradisional yang bentuknya hampir sama seperti flat shoes. Sedangkan untuk pria biasanya memakai topi serta rompi sebagai hiasan tambahan untuk dipakai. Selanjutnya rumah Hanok. Kebanyakan dari kita pasti pernah melihat rumah tradisional Korea, baik itu dari foto maupun saat menonton film Korea. Hanok adalah sebutan untuk rumah tradisional Korea Selatan. Rumah ini memiliki tampilan unik dan artistik dari segi arsitekturnya. Desain Hanok mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dengan alam. Struktur bangunannya membawa kita kembali pada kehidupan yang lebih sederhana dan tenang. Meski tidak banyak lagi bangunan di Korea Selatan yang menggunakan konsep rumah Hanok, tetapi rumah jenis Hanok masih tetap ada hingga saat ini. Untuk melindungi budaya tersebut, pemerintah menjadikan beberapa desa yang masih banyak bangunan Hanok sebagai desa tradisional dan memanfaatkan untuk kepentingan wisata. Jajan street food saat dini hari, beberapa orang Korea memiliki aktivitas di luar rumah dari pagi hingga larut malam. Dengan aktivitas tersebut, mereka dapat merasakan lapar sehingga jajan di pinggir jalan bisa menjadi salah satu tujuan mereka. Jajan di pinggir jalan di Korea Selatan biasanya dijual di mobil terbuka atau tenda ataupun di rumah kecil yang menyediakan meja dan kursi. Street food yang biasanya dijual seperti tteokbokki, pancake, daun bawang atau pajeon, tempura, kimbap, bungeopang Korean fried dog, hoteok, cumi-cumi, dan gurita kering, dan masih banyak lainnya. Harga street food juga bervariasi dan rata-rata ramah di kantong. Boryongmud atau bisa disebut dengan Festival Lumpur. Festival Boryongmud sudah ada sejak tahun 1998. Festival ini diadakan setiap bulan Juli dan berjalan selama 2 minggu. Karena keunikannya,
Sudah banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengikuti festival lumpur ini. Di Korea Selatan, bermain dengan lumpur memang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Masyarakat Korea Selatan percaya dan meyakini bahwa lumpur berkhasiat bagus untuk kulit. Budaya pali-pali. Konon budaya pali-pali ini sudah mereka lakukan sejak lama, namun menemukan momentumnya setelah Korea Selatan mulai membangun pasca kemerdekaan dari Jepang. Pembangunan Korea Selatan seperti dikejar target, semua berjalan dengan cepat. Apakah itu pembangunan konstruksi gedung, jalan tol, pabrik, termasuk bagaimana cara mereka bekerja dilakukan dengan cepat. Hasilnya juga luar biasa. Perekonomian Korea Selatan tumbuh dengan lebih cepat. Sauna berasal dari kata bahasa Korea. Jimjil yang berarti pemanas dan bang yang berarti ruang. Jimjilbang merupakan sebutan untuk tempat sauna yang ada di Korea Selatan. Di dalamnya juga menyediakan aneka snack dan minuman. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.